saya. Nah, di sini saya mengangkat tema yaitu religiusitas kaum difabel di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Sleman. Mengapa saya mengambil itu? Karena kelompok minoritas dimanapun berada sangat dekat dengan perlakuan diskriminatif. Salah satu kelompoknya adalah penyandang disabilitas. Mereka sering dicap sebagai manusia yang tidak bisa melakukan apa-apa karena fisiknya yang tidak seperti manusia pada umumnya. Akibat stigma tersebut, banyak penyandang difabel yang minder, malu, bahkan sulit untuk membuka diri kepada orang lain. Selain itu, kaum difabel juga disulitkan untuk menjalankan aktivitas keagamaan walaupun sudah dibantu menggunakan alat bantu. Akibatnya, masyarakat memberikan stigma kepada kaum difabel sebagai manusia yang kurang religius total akibat kekurangan yang dimilikinya. Dari permasalahan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk membuktikan stigma yang diberikan masyarakat kepada kaum difabel. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pertama, bagaimana pemahaman keagamaan kaum difabel di Desa Wonokerto. Yang kedua, bagaimana perilaku keagamaan kaum difabel di Desa Wonokerto. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman keagamaan kaum difabel di Desa Wonokerto, dan yang kedua untuk mengetahui perilaku keagamaan kaum difabel di Desa Wonokerto. Lalu kegunaan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis. Peneliti ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan di agama-agama dan juga dapat menambah hasanah ilmu psikologi agama. Dan yang kedua kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Dalam penulisan skripsi terlebih dahulu penulis akan melakukan telaah pustaka sebagai rangkuman referensi atau acuan yang akan dirujuk penulis. Saya mengambil 4 telaah pustaka, yaitu pertama skripsi berjudul Bimbingan Ibadah pada Siswa Difabel Tunarungu di SLBB Wiyata Dharma 1 Kabupaten Sleman yang ditulis oleh Siti Holisoh. Dan yang kedua skripsi berjudul Religiusitas Difabel Studi Kasus di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta yang ditulis oleh Muhammad Abduh. Dan yang ketiga hasil penelitian berjudul studi tentang pemahaman dan perilaku keagamaan siswa tunanetra di SMPLBA EPAB Surabaya yang ditulis oleh Ahmad Bais. Dan yang keempat hasil penelitian berjudul Konsep Diri dan Religiusitas pada Tunadaksa Sebab Kecelakaan yang ditulis oleh Suranti. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah pada aspek objek penelitian dan kajian yang akan dilakukan pada penelitian saya. Objek penelitiannya akan dilakukan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Sleman, sedangkan untuk kajian akan lebih ditekankan pada tingkat pemahaman dan perilaku keagamaan dari kaum difabel. Lalu kerangka teori. Di sini saya menggunakan teori dari Bloch dan Stark. Menurut mereka, bentuk dari keberagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama tidak hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual atau beribadah, tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supernatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat mata, tetapi aktivitas yang tak tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Karena itu, keberagaman seorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi. Oleh karena itu, agama adalah sistem yang berdimensi banyak. Terdapat 5 dimensi keagamaan terkait dengan paham dan perilaku keagamaan, yaitu dimensi keyakinan atau ideologis, dimensi peribadatan atau praktek agama, atau ritualistik, dimensi penghayatan atau eksperensial, dimensi pengetahuan agama atau intelektual, dan dimensi pengalaman agama atau konsekuensial. Lalu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian saya adalah metode kualitatif, sebuah riset lapangan yang temuan-temuannya tidak berbentuk hitungan dan melibatkan peneliti secara langsung dengan narasumber. Sumber data menggunakan data primer atau wawancara dan sekunder atau literatur. Sedangkan dalam pengumpulan data melalui observasi lapangan dengan melakukan wawancara secara in-depth interview dan di dokumentasi lapangan. Selanjutnya adalah sistematika pembahasan. Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua berisi kajian teori yang di dalamnya membahas tentang pemahaman dan perilaku keagamaan kaum difabel dan juga akan dijelaskan juga mengenai agama, fungsi agama, difabel, dan definisi tentang dimensi-dimensi agama. Bab
ketiga berisi gambaran umum tentang subjek penelitian meliputi lokasi penelitian. Bab keempat berisi analisis mengenai pemahaman keagamaan dan analisis perilaku keagamaan difabel. Dan bab kelima berisi penutup, yaitu kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan mencakup pula saran-saran. Cukup, Bu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Oke, terima kasih Mas Nasrul. Selanjutnya para pembahas silahkan yang sudah siap boleh langsung di-unmute ininya mic-nya. Siapa dulu? Ini semua membahas atau bukan Mas? Atau ada audiens mustami'? Atau saya sabut ya, Mas Rahmatullah, silahkan. Halo Mas Rahmatullah. Di sana enggak ya? Halo. Atau Mas Arman. Ini gabung Zoom terus ditinggal ngapain ini? Atau Mas Riyadi dulu yang buka nih, buka. Oh, malah buka semua. Oke, silahkan siapa dulu terserah. Mas Riyadi duluan, Mas Riyadi. Ya, Mas Riyadi dulu. Ya. Setelah Mas Riyadi, Mas Arman ya. Ya. Mas Arman dulu aja. Tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada salah satu pertanyaan buat Mas Nasrul terkait tentang religiusitas kaum difabel. Saya setelah tadi membaca di dalam pendahuluan ada sesuatu yang sangat menarik. Apa yang membedakan kesempurnaan ibadah orang difabel dengan masyarakat pada umumnya? Apa yang membedakannya? Di mana sebelah manakah? Sehingga dapat sedikit perbedaan antara ibadahnya orang difabel dengan orang sehat pada umumnya. Ya, mungkin itu. Lanjut yang lain, silakan. Mas siapa tadi? Riyadi. Terus nanti Mas Rahmatullah, Giovanni ya. Siap-siap. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akan menanyakan terkait proposal Mas Nasrul yang melatar belakangi Anda untuk meneliti bentar. Halo? Halo Mas Riyadi, mana suaranya ya? Atau saya yang nggak dengar? Bentar Bu. Hilang memang. Ayo Riyadi. Kalau ada kendala mungkin diganti lagi. Selamat Riyadi namanya itu, dibalik ya. Dibolak-balik. Kalau belum siap, ganti yang lain. Mas Rahmatullah atau Mas Giovanni. Baik Bu, Silahkan. saya dulu aja Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit yang apa namanya, judulnya adalah, poinnya adalah tentang apa namanya, kaum difabel ya, kaum difabel. Di sini Mas Nasrul ini menspesifikkan nggak kaum difabel yang mana? Mungkin nanti di apa namanya, di sesi wawancara kaum difabel ini yang diwawancarai adalah orang yang mungkin mohon maaf kaum difabel yang lain yang jenisnya kan banyak kan cara. Nah ini yang sama Mas Nasrul ini lebih spesifik nggak, dispesifikkan nggak, atau universal aja? Gitu aja Bu. Ya, silahkan langsung yang lain.
Yang siap langsung buka mic-nya, langsung bicara Mas Riyadi, Mas Slamet Riyadi atau Mas Rohmatullah. Ini Mas Rohmatullah ini kemana ini? Orangnya ada tapi dipanggil nggak nyaut. Hadir Bu, hadir. Oh ya, silahkan Mas. Bentar Bu, lagi dipersiapkan. Lagi melayani penjual pembeli dia. Ya, udah. Saya Bu tanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk proposal Nasrul, aku ingin nanya ini aja mengenai secara hubungan antara keseluruhan proposal gitu. Jadi kan yang di fokus pembahasannya itu mengenai kalau kulihat itu bagaimana perilaku kaum difabel gitu atau kaum minoritas gitu kan di tengah-tengah masyarakat gitu. Sehingga yang dihubungkan nanti bagaimana tingkat religiusitas individu tersebut. Nah, maksudku di sini kan ada dua fokus gitu ya. Bukan dua fokus, ada dua faktor. Jadi bagaimana seorang individu yang penyandang difabel dengan bagaimana perilaku sosial dia itu. Bagaimana perilaku sosialnya itu apakah terjadi hambatan atau tidak gitu. Nah, menurutku apa ya? Sebentar, Bu. Agak kacau ini. Halo. Iya, terkait fokusnya aja Bu, menurutku itu. Jadi kalau memang fokus untuk ke bagaimana misalnya respon terhadap perilaku sosialnya dari seorang penyandang difabel gitu. Fokusnya aja gitu ya. Itu Rul. Oke, sudah nanti biar direspon langsung ya semuanya sekalian. Baik Bu. Mungkin yang pertama dari Mas Arman dulu, kesempurnaan yang membedakan antara difabel dan manusia normal pada umumnya dalam hal peribadatan mungkin ya dari segi fisik mungkin mereka tidak sempurna, dan mungkin dari peribadatannya mereka butuh alat bantu seperti kursi roda ataupun yang lainnya. Mungkin seperti itu sih Bu. Mungkin dari segi fisiknya saja yang membedakan. Dan mungkin di Islam itu kan untuk kaum difabel itu kan saya pernah wawancara itu ada rukhsah kan, ada pengecualian untuk mereka dalam hal peribadatan. Mungkin seperti itu Bu. Oke, sekalian dijawab semua ya. Oh iya. Mungkin selanjutnya dari Mas Gio Fani, narasumbernya itu mungkin general ya, karena yang saya lihat di Wonokerto itu tidak hanya yang punya kekurangan fisik, mungkin yang lain juga banyak. Mungkin lebih ke general narasumbernya, tidak spesifik ke tunadaksa ataupun tunanetra. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Mas Roma, fokus dari pembahasan yang mungkin religiusitas dan perilaku keagamaan. Ya menurut saya itu kan saling berhubungan antara religiusitas dan perilaku keagamaan, karena religiusitas sendiri itu kan ketaatan manusia terhadap agama yang dipercayainya, dan juga religiusitas sebagai sebuah pengetahuan seberapa kokoh keyakinan dari seseorang. Lalu seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya, dan seberapa dalam ia menghayati, memahami, merasakan dan mengimplikasikan nilai-nilai yang ada di dalam agamanya ke dalam dunia nyata. Mungkin seperti itu. Karena saling berkaitan. Mungkin itu Bu. Kalau dari Mas Slamet yang melatar belakangi ya karena saya melihat stigma itu, bahwa kaum difabel itu sering dipandang remeh dan mungkin sering dipandang tidak agamis karena mungkin kekurangan fisik yang mereka miliki. Mungkin itu Bu. Kalau itu Rul, kalau terkait stigma, statement latar belakang kau tadi kan mengatakan bahwa
stigma yang terbangun di masyarakat itu cenderung memandang kaum difabel itu tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah itu kan sangat Ya. sangat apa ya tajam lah istilahnya itu. Ya. Nah sehingga jadi rancangan ini mengandalkan bagaimana itu respon sosial ya. Ya. Sehingga perilaku yang menjadi bertentangan gitu dengan stigma itu nanti. Nah itu seperti apa nanti? Mungkin saya akan cross check ya, maksudnya dalam penelitian ini kan saya ingin memvalidasi apakah benar stigma terhadap difabel itu yang dilakukan oleh masyarakat. Mungkin seperti itu. Karena yang saya lihat seperti itu. Jadi yang tidak bisa melakukan apa-apa itu cenderung ke apa spesifik pekerjaan gitu kan, apa spesifik kegiatan bakti sosial gitu atau gimana gitu. Ya mungkin kegiatan bakti sosial dan ya itu untuk melakukan ritual keagamaan kan peribadatan. Mereka kan harus ada alat bantu seperti aksesibilitas, mungkin untuk ke masjid dan lain sebagainya. Oke, sudah Mas? Sudah. Selesai? Oke, terima kasih atas respon, terima kasih atas masukan para pembahas dan juga responnya Mas Nasrul. Kalau dari saya pribadi ini aja. Yang pertama dari segi cover ya Mas. Ini sekarang kan bukan jurusan ya. Kalau jurusan itu jurusan Jogja Surabaya. Program studi ya. Program studi. Oh iya, Bu. Program studi agama-agama. Ya, anak jurusan nanti jadi temannya Pak Roni. Oh. Kemudian apa ya? Oh ya, saya ucapkan selamat dulu, selamat untuk Mas Bu. Sama-sama. Sampai pada tahap ini dan semoga nanti dilancarkan ya. Kemudian saya senang sekali nih untuk penulisan footnote sama siapa ini ya? Daftar pustakanya nggak ada ya, berarti nggak jadi senang. Jadi footnote-nya sudah rapi sesuai buku pedoman kalau saya lihat. Tapi mungkin nanti ada sedikit tapi istilahnya sudah agak lumayan daripada yang kemarin teman-temanmu yang sempro itu nggak kayak gini gitu loh. Cuma tadi kok ternyata pertama yang nggak ada daftar pustaka nggak ada kan. Yang kedua rencana daftar isi nggak ada. Rencana daftar isi juga nggak ada. Mas Nasrul baca punya buku pedoman yang file file? Ada, Bu. Ada. Udah dibaca ya? Oh iya, Bu. Siap. Udah dibaca kok siap. Udah dibaca apa belum? Baru sebagian, Bu. Iya. Nanti yang dirapikan lagi layoutnya dan segala macamnya, dan untuk teknis penulisannya diaplikasikan ya, diterapkan. Kemudian saya terkait dengan konten, saya mau tanya Mas. Jadi yang di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi itu yang 48 ya, itu difabel semua yang 48? Iya, Bu. Oh, difabel semua. Kebanyakan itu apa? Tunadaksa atau tuna apa? Apa ya itu? Apa namanya? Kecacatan fisik sih, Bu, rata-rata, Bu. Gimana? Kecacatan fisik, Bu. Iya, fisiknya apa? Maksudnya tunadaksa atau tunanetra itu kan fisik semua itu. Oh iya. Nah, yang difabel itu kan cacat fisik kan? Tunadaksa, Bu, iya. Ada yang selain cacat fisik, kok nggak ada kan? Kalau iya, Bu. Difabel. Nah, itu kan beda lagi nanti. Tunawisma, jangan-jangan Nasrul tunawisma. Bukan, tuna bakar tadi kayaknya, Pak. Oke. Tunadaksa, Bu. Kebanyakan tunadaksa. Iya. Oke. Ya, oke. Karena kan kalau ya macam-macam sih problemnya. Intinya yang mau diteliti berarti objeknya itu ya 48 orang itu ya. Iya. Oke. Mas Nasrul tinggal di situ nggak? Enggak, Bu.
Kebetulan itu tempat enggak, KKN oke. saya, dulu pernah KKN di situ. Itu kok banyak sekali itu dalam satu desa itu kenapa ya? Saya nggak tahu tadi Kurang, sudah ditanyakan apa belum. kalau masalah itunya kurang tahu sih Bu, karena dari kemarin itu pas KKN apa sih DPL itu nyaranin suruh bikin acara untuk difabel karena di sana banyak. Tapi alasan kenapa banyaknya itu saya masih belum tahu. Oke ya. Oke, terus ini tadi kan dari awal sampean mengatakan stigma ya, stigma masyarakat terhadap kaum difabel, terus kemudian Ya, menimbulkan diskriminasi kan seperti itu. Terus ya. kaitannya dengan religiusitas itu tadi gimana, Mas? Saya belum bisa menangkapnya. Bentar Bu. Mungkin kaitannya itu ya karena difabel itu kan sering diremehkan karena mereka mungkin dipandang tidak pergi ke masjid atau apa, dan mereka dianggap tidak beragama total. Mungkin diskriminatifnya di situ. Oh, oke ya. Ya nanti boleh lebih ditekankan ya korelasinya Oh ya, karena belum bisa menangkap dari segi tulisannya ini. Dan nanti intinya kalau dari saya pribadi mewakili prodi minta mohon perhatiannya ya untuk terkait teknis penulisan, layout itu sebenarnya bukan tanggung jawabnya DPS nanti supaya biar ya, lebih fokus ke konten jadi harus sesuai dan kalau bisa komplit Mas. Jadi komponennya apa saja sesuai dengan buku pedoman ya. ya. Oke. Kalau teori yang digunakan teorinya bukan teori apa ya namanya? Prosedurnya nanti gimana? Langkah-langkahnya. Ini sebenarnya teori tapi yang secara praktisnya atau step by step-nya nanti gimana? Cara menghubungkan antara data dari lapangan untuk dijadikan hasil penelitian itu gimana? Mungkin dengan dimensi-dimensi agama yang 5 tadi Bu, yang akan saya kaitkan dengan hasil wawancara atau data yang saya ambil. Yang ideologis ritualistik ini? Iya Bu. Oh ya, tadi juga ada beberapa yang nggak ada ininya ya, nggak ada referensi. Jadi nanti informasi yang bukan dari pemikiran Anda sendiri atau iya. misalnya tadi ada KBBI ya, menurut Oh iya. KBBI penyandang adalah bla bla bla, kan harus disebutkan referensinya. Saya kira itu aja Ya, sih yang bisa baik Bu. saya beri masukan dan untuk teman-teman masukan dari teman-teman nanti bisa jadikan bahan untuk memperbaiki proposal. Untuk selanjutnya silahkan Pak Roni Ismail sebagai dosen pembimbing skripsi untuk memberikan masukan, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selamat Mas Nasrul. Anda sudah semester Terima kasih, berapa, Pak. Nasrul? Semester berapa? 10 berarti Pak. Oh, 10 ya. Baik. Iya. Nggak apa-apa. Selamat, saya senang jumpa lagi dengan Anda setelah 2 tahun tidak jumpa. Kemudian Arman, kemudian Rahmatullah kemarin ngambil mata kuliah Hinduisme, lulus ya Rahmatullah. Giovanni ngambil mata kuliah Tauhid malah semester 1 Giovanni yang lulus. Arman, saya masih ingat wajah-wajahnya Arman, Gio, Kartoswiryo, terus siapa teman Anda satu lagi yang kemarin ujian bimbingan Pak Ustadi apa Pak Zikri ya? Oh, si Ahmad Mirsad Pak. Mirsad, Ustad Dozali ya? Iya. Ya ada masukan-masukan dari teman Anda, Nasrul, Abdillah, dan itu baik semuanya. Yang paling konteks dengan proposal Anda, pertanyaan siapa? Dan belum ada respon secara dalam. Pertanyaannya Selamat Riyadi ya. Oh, tentang apa yang melatar belakangi Anda meneliti ini. Artinya apa sih
riset problemnya, masalah penelitiannya. Bagian dosen mengatakan kegelisahan akademiknya apa, tapi dalam konteks penelitian, proposal penelitian tentu yang sangat relevan apa masalah penelitiannya. Itu Nasrul. Dan itu harus ada di ini Nasrul, harus ada di terbelakang ya. terbelakang di awal-awal sekali iya. itu harus ada. Oh iya. Oke, itu harus ada. Coba saya lihatkan ini proposal ini ya. Ini proposal Anda. Sudah kelihatan Nasrul? Belum, Pak. Belum? Belum, masih hitam, Pak. Hitam. Nah, ini udah, Pak. Sudah nggak hitam? Udah, aman. Oke. Ini dia. Ya, Pak. Nah, itu yang menurut saya, bukan menurut saya, menurut metodologi penelitian, pertanyaan yang sangat konteks ya. Apa tahu masalah penelitiannya? Ini kan paragraf pertama hanya religiusitas adalah, kan itu biasa toh. Ya, Pak. Masyarakat adalah biasa itu. Ya. Nah, ini dia nggak ada. Itu betul Slamet Riyadi. Di mana seharusnya Anda meletakkan masalah penelitian? Itu di paragraf pertama ini dan paragraf kedua ini. Ya, Pak. Dan jawaban Anda tadi ada stigma dari masyarakat, sering dipandang remeh, sering dipandang kurang religius. Nah, itu di sini dia. Itu masalah penelitian. Oke. Padahal menurut misalnya Anda tadi bilang sudah observasi, sudah ketemu dengan mereka sewaktu KKN, itu yang bisa menjadi data observasi awal Anda. Sini Ya, dia. Bapak. Ya. Kalau religiusitas adalah itu nggak nendang gitu. Shockingnya itu nggak dapat. Nah, paragraf 1, paragraf 2 itu gitu ya. Jawaban Anda dan jawaban yang lain. Cuma begini Mas Nasrul. Karena Anda melakukan penelitian dengan komunitas yang berbeda, hati-hati penggunaan hati-hati Anda dalam menjelaskan kata difabel. Difabel itu apa tuh Mas Nasrul? Pemahaman Anda? Difabel itu kan mungkin orang yang secara fisik kurang sempurna itu. Nah, itu salah besar. Oh, salah. Itu salah besar. Anda mendiskreditkan orang. Mau meneliti tapi malah mendiskreditkan orang, malah melakukan diskriminatif. Difabel itu dari kata apa Nasrul? Different ability. Orang yang punya kemampuan berbeda, bukan kekurangan. Oh ya. Ya, Pak. Itu loh. Tadi berkali-kali ya, tidak normal, dengan manusia normal. Wah, Anda bisa dihantemin sama 48 orang. Padahal difabel itu terjemahnya adalah different ability. Orang-orang yang punya kemampuan berbeda dengan Anda, dengan saya. Ya toh? Dalam banyak aspek, jangan-jangan mereka lebih kompeten, lebih mampu dari kita, Bang Nasrul, dalam persoalan kesabaran, persoalan penerimaan diri dalam psikologi, dalam syukur. Kalau kamu begitu, mungkin kamu sudah bunuh diri loh Nasrul. Nah, mereka tetap eksis dengan different ability itu, tetap hidup, bertahan, survive sampai sekarang. Hati-hati ya penggunaan istilah itu. Kalau ada istilah normal, tidak normal, kurang, tidak kurang, nanti harus diperbaiki karena difabel itu maknanya different ability. Itu ya, itu harus ada. Dan Anda tidak usah terpancing oleh Rahmatullah. Rahmatullah nggak baca proposal kayak apa, stigma masyarakat apa hubungannya dengan proposal Anda? Nggak ada. Ini penelitian psikologi. Stigma masyarakat itu penelitian sosiologi. Kecuali kata Bu Aida tadi, apa hubungannya dengan keberagamaan? Iya, Pak. Ya, jadi Anda back to term, kembali ke tema penelitian. Bahwa penelitian Anda bukan penelitian stigma masyarakat.
Tapi bagaimana orang dengan different ability itu beragama. Dan Anda menggunakan teorinya Klopstock. Itu ya. Itu Ya, Pak. Anda catat baik-baik itu masukan Slamet Riyadi itu. Oke? Ya, Pak. Nah, Baik, Pak. nggak ada perilaku sosial itu sosiologi, perilaku sosial. Psikologi, Pak. Nah, padahal Anda perilaku beragama kan? Ya, Pak. Kecuali Anda nanti pakai teorinya yang Jalaluddin Rahmat. Ada satu dimensi sosial memang. Oh iya. Jalaluddin Rahmat. Teorinya psikografi agama, bukan religious dimension lagi. Nah, itu dia. Ini Anda mengomentari 4 pertanyaan itu ya. Ya, Pak. Termasuk yang Giovanni tadi, yang berapa orang yang Anda teliti ini menyebar di masyarakat apa ditampung di yayasan atau gimana? Menyebar di masyarakat, Pak. Oh, menyebar ya, berarti Iya. mereka bersosial kan? Berarti Iya. sudah nggak ada stigma macam-macam kan? Sudah seperti di UIN ini mereka bercampur di Oh iya. kelas-kelas itu. Kalau di UNY kan khusus kelas difabel. Di beberapa tempat sekolah SLB kan? Nah, ini Iya, Pak. di UIN ini bercampur. Oke, baik. Itu dia, Mas, yang dari teman-teman ya. Kemudian yang dari saya tentang religiusitas kaum difabel di Desa Wonokerten Turi Sleman ini. Yang betul Mas ya, yang pertama saya headline ini saya catat loh Mas. Pertanyaan kawan itu lihat penuh. Dari 4 kawan Anda itu saya catat. Tuh, yang Rahmatullah paling bawah, yang Giovanni tengah, saya catat. Oke, yang problem risetnya nanti Anda rumuskan ulang. Anda ketemu saya ke kampus terus, insya Allah hampir tiap hari. Ya, Pak. Saya di S2 IP ya, di atas di magister. Ya. Bisa ketemu saya terus untuk merekonstruksi problem risetnya apa. Mohon sabar karena Baik, Pak. bab 1 itu kalau sudah selesai kesananya itu lancar. Di bab 1 kok kuncinya itu. Kalau sudah masalah penelitiannya, problem risetnya jelas. Dan memang proposal Anda bukan latar belakang masalah tuh, latar belakang doang. Oh iya, Pak. Yang betul tuh latar belakang masalah. Nah, Latar itu belakang. harus di bold. Nah, suruh lihat buku. Harus di bold itu latar belakang masalah, rumusan masalah, bold itu. Kegunaan dan manfaat penelitian itu di bold semua ya. Di bold semua. Mas, setelah tadi Anda rumuskan problem risetnya di pendahuluan, baru Anda kontekskan dengan teori yang Anda gunakan di paragraf 3 atau paragraf 4. Bahwa keberagaman itu dalam psikologi, menurut ini, memiliki 6 dimensi. Ini. Gampang kok sebetulnya. Oke? Nah, karena itu rumusan masalah Anda, yang 2 itu, yang pertama, apa? Bagaimana pemahaman kan? Iya, Pak. Yang kedua, perilaku keagamaan. Harusnya apa, Nasrul? Pertanyaan yang cocok dengan teori yang Anda pakai ini. Kalau pertanyaan tentang pemahaman, perilaku, itu teorinya bukan yang ini. Itu teori orientasi beragama. Orientasi, sikap, dan perilaku beragama. Ada ekstrinsik, ada intrinsik. Nah, oke, teori Anda itu teori apa toh yang Anda pakai ini? Psikologi, Pak. Lah iya, teori apa? Teori perilaku keagamaan, Pak. Wah, gimana toh teori perilaku keagamaan itu ekstrinsik, intrinsik itu orientasi. Punya siapa toh teori ini, Mas? Punya Klopstock, Pak. Klopstock toh, jangan ngarang. Klopstock kalau rubah namanya. Apa? Teori apa? Bahasa Inggris ini bukan orang Bantul. Keberagaman atau religiusitas, Pak. Bukan. Pak. Keberagaman itu banyak, ada konversi agama, ada orientasi beragama. Apa bahasa Inggrisnya teori dia?
Teorinya itu Nasrul catat. Religious dimension. Oh, dimensi agama. Keberagamaan. Maka rumusan masalah itu harusnya itu. Kalau pemahaman dan perilaku itu namanya orientasi beragama, Mas. Nah, maka rumusan masalah harus ke situ. Ya toh? Jadi Anda ingin berapa dimensi menurut dia? Ada 5, Pak. Ya, kalau Jalaluddin Rahmat, bukan Jalaluddin, kan ada yang buku Jalaluddin ya. Kalau Ya. Jalaluddin Rahmat juga punya teori tentang ini dengan menambahkan dimensi sosial yang keenam, namanya psikografi agama. Terserah Anda mau pakai teori psikografi agamanya Jalaluddin Rahmat atau mau pakai teorinya Glogstad ini. Ada saya bukunya di Volusian ada, artikelnya ada. Jadi nanti Anda pahami teori itu penjelasannya bukan dari Jalaluddin, dari si pemilik teori supaya tidak salah maksud gitu. Maksudnya ke timur, si pemilik teori Anda malah ke barat kayak tadi. Ya, Pak. Oke, itu ya. Jadi pasti harus dirubah ini rumusan masalahnya sesuai dengan Ya, Pak. teori. Itu yang ditanyakan si Rahmatullah tadi, keterhubungan itu di situ, bukan stigma. Keterhubungan antara masalah penelitian, rumusan masalah, kerangka teori, metode penelitian, seia sekata, tidak ada dusta antara mereka. Gitu. Teorinya tentang religious dimension, kerangka teori rumusan masalahnya malah tentang orientasi beragama. Jadi ada dusta Ya, Pak. rumusan masalah dengan kerangka teori. Gitu ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian tinjauan pustaka belum di footnote kan, Anda belum ada Oh, iya, footnote-nya. Dan tentu Anda cari yang lebih dekat ya. Banyak penelitian. Pak. Yang di Febel kemarin Eka, saya bimbing. Oh, iya. Eka Munawaroh, religiositas di Febel sini, Winston Kalijaga. Anda rujuk situ. 10 lah minimal lah, masa 4. Ya. Kayaknya di pondok dulu sudah 5 kok kajian pustaka itu untuk tugas akhir. Kamu Ya, Pak. sarjana kok cuma 4. Oke. Kemudian metode ya, tadi Anda metode penelitian itu Mas. Ke kerangka teori dulu Mas. Ya. Kerangka teori itu apa tuh Mas Nasrul? Apanya itu, Pak? Apa definisi kerangka teori itu? Pengertian. Bisa analisis untuk menyelesaikan permasalahan, Pak. Oke, kerangka teori itu adalah alat atau instrumen untuk menganalisis data atau informasi. Kalau Anda teknik pengumpulan datanya wawancara, yang Anda analisis itu data apa informasi? Data, Pak. Informasi. Informan kok toh. Yang ditanyai kan informan, yang didapatkan Ya, dari Pak. informan bukan dari angket. Hal gitu itu jangan salah loh dalam penulisan skripsi ya. Ya, Pak. Maka kaum difabel itu objek penelitian apa subjek penelitian, Mas? Subjek, Pak. Subjek penelitian. Objek penelitiannya? Religiositas, Pak. Mantap, gitu ya, jangan salah ya. Ya, Pak. Itu yang betul. Nah, teori Anda kembalikan ke Glogstad, pemiliknya. Jangan dari Jalaluddin. Ya, Pak. Kecuali Anda mau pakai Jalaluddin Rahmat yang 6 dimensi. Ya. Itu ya. Ya. Oke. Kemudian itu dia ya, metode Mas. Yang satu, nomor 1 di metode itu jenis penelitian lapangan kan? Ya, Pak. Nah, yang kedua, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi agama, menggunakan teori ini. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. 1, wawancara. 2, observasi. 3, dokumentasi. Yang utama kan wawancara toh. Ya, Pak. Berarti nomor 1 wawancara. Wawancara kepada siapa? Wawancara itu kepada siapa, untuk mencari informasi apa. Nah, gitu. Kemudian dokumentasi juga untuk mencari informasi. Kalau dokumentasi data, untuk mencari data apa. Observasi untuk mencari informasi dan data apa. Gitu. Kamu lagi di pasar apa di mana orang? Di kamar, Pak. Dari tadi berisik.
Iya, Pak. Nah, yang belum kamu jelaskan, Nasrul, di presentasi kamu, teknik analisis data. Teknik analisis datamu itu kayak mana? S1. Di S2 lain. Di sini di masih S2 lain. Kami tuntutannya lain. Anda S1. Iya, Pak. Oke. Anda cari buku Lexomaliong ya, Leximaliong. Itu ada salah satu teknik analisis data namanya, Nasrul. Catat. Deskriptif analitik. Apa maksudnya, Nasrul? Anda deskripsikan data atau informasi keberagamaan kaum difabel di sana, kemudian Anda analisis. Setelah dideskripsikan, Anda analisis dengan teori Glogstad. Nah, kalau di S2 lain lagi, Nasrul, karena harus minimal 2 teori, itu harus interdisipliner. Kami di S2 ini tuntutannya lain. Itu ya dalam metode. Terakhir, Nasrul, bab 1 tadi ya tentang sistematika. Bab 1 itu pendahuluan. Bab 2 nggak usah, itu kayak saya dulu kuliah di PAI di pondok. Bab 2 itu nggak usah teori lagi, teori kan sudah di bagian E atau bagian F toh. Ya, Pak. Maka gambaran umum jadi bab 2, bukan bab 2. Oh ya. Itu ya. Kemudian bab 4 baru menganalisis itu, analisis 2 atau 1 atau 3 rumusan masalah. Nah, mengurai apa? Mengurai keberagaman mereka dengan teori Glogstad. Jadi nanti bab terakhir, bab analisis itu, bab 4 atau bab 3 itu A, dimensi keyakinannya kayak mana. B, dimensi ritualistiknya kayak mana. C, dimensi intelektualnya kayak mana. C, dimensi eksperiensialnya kayak mana. D, dimensi konsekuensial kayak mana. Konsekuensial itu, Mas Nasrul, dimensi moral. Terus dimensi eksperiensial itu pengalaman. Bagaimana pengetahuan tadi, dimensi intelektual dan keyakinan bahwa korupsi itu haram, itu ngaruh nggak di eksperiensialnya, ke pengalamannya? Ngaruh nggak di moralnya? Nah, ada artikel saya tentang itu berjudul Keberagamaan Koruptor. Nanti saya kasih tahu linknya, ada rujuk, ada download. Keberagaman koruptor perspektif ini Glogstad, reduced dimension Glogstad. Jadi gampang sekali toh, mereka haji, profesor, sholatnya enggak, tapi kok korupsi, tapi kok selingkuh ada kan, dengan istri orang, karena dimensi keyakinannya, dimensi intelektualnya, dimensi ritualistiknya tidak terbawa ke dimensi eksperiensial dan konsekuensial, tidak ngaruh ke moral dan kehidupannya kan. Jadi gampang membaca itu, gampang. Kok ada ya profesor misalnya, dosen kok selingkuh? Ya gampang aja bacanya, karena dimensi keyakinannya, dimensi ritualistiknya, dimensi intelektualnya tidak ngefek ke dimensi eksperiensial sama konsekuensial. Gampang saja. Kok ada misalnya mantan santri ketika kuliah di Usuluddin kok nggak sholat? Ini gampang saja dari penelitian psikologi. Ya karena itu semua sudah nggak ngaruh, nggak puasa. Wah, gampang, nggak usah kaget di dalam penelitian psikologi, gampang saja. Kalau penelitiannya lanjut ke pengaruh sosial, itu penelitian sosiologi agama lain lagi, bukan urusan risetmu. Jadi risetmu itu sederhana, cari data atau informasi, analisis dengan teori, paparkan di bab analisis, selesai kan? Iya, Pak. Sederhana sekali. Cari masalah penelitiannya, rumuskan dalam rumusan masalah, guna cari data informasi tentang rumusan masalah, analisis dengan teori, selesai kan, Mas Rul? Selesai, Pak. Selesai. Maka saya mau tanya, kamu mau kerjakan berapa bulan? Saya nggak mau lama-lama. Kapan mau kamu selesai? 3 bulan mungkin, Pak. Insya Allah. Kelamaan. Emang penjajahan Jepang 3 bulan. Kamu mau ujian kapan? Februari kamu harus selesai.
Ada mahasiswa namanya Wika. Cepat sekali. Baru seminar iya. kapan itu sudah mau selesai. Karena nemui saya ke sini setiap minggu. Nah, iya. saya tunggu tiap minggu ketemu saya. Kalau mau bimbingan saya, kalau Iya. nggak sanggup pindah kemudian apa sama Bu Aida. Sanggup, Pak. Ya, Wika itu cepat sekali ada namanya Wika. Kemarin semester lalu lah Bu Aida saksinya, saya meluluskan 7 Eka, Farida, Sabila, angkatanmu bukan? Eka, Iya. Sabila, Sabila Rusi, terus Farida, Eis, Oh iya, Pak. Lutfi Baihaki, Akmal, Ihsan, 7 Iya. selesai karena saya paksa saya terus ini. Kamu kalau mau Iya, dengan Pak. saya akan saya tagih tiap minggu. Ada WAG-nya, saya akan kamu masukkan ke WAG itu akan saya tanyain. Iya, Pak. Nah, sanggup nggak? Sanggup, Pak. Ya, kalau nggak gitu lama nanti. Oke? Kasihan orang tua mau kirim UKT terus. Baik, itu ya Nasrul, masukan Baik, dari Pak. saya. Saya kira lebih ke konten semua ya. Kalau masalah teknis nanti Anda diskusikan dengan teman-teman lain. Terima kasih Bu Aida. Saya kembalikan ke jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Roni. Semoga yang mendengar nggak cuma Mas Nasrul ya, tapi yang lain. Saya juga mendengarkan kayak tausiah ya Pak Roni. Ini sih Bu. Untuk jadi yang lain pembahas itu nggak cuma memberi masukan atau apa, tapi juga mendengarkan. Jadi supaya tidak mengulang kesalahan yang sama gitu ya. Kayak misalnya kurang daftar pustaka, besok berarti saya jangan ketinggalan daftar pustaka. Kurang rencana daftar isi, berarti saya harus ada itu atau yang lain-lain terkait tadi terkait konten tadi ya, kerangka teori atau tinjauan pustaka. Jadi bisa untuk bekal. Jadi memang mengikuti seminar proposal itu sebenarnya untuk bekal menjalani seminar itu sendiri nanti supaya pengalamannya itu benar-benar bisa diterapkan nanti kalau pas seminar langsung sendiri gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Roni yang sudah menyediakan waktu dan juga ikut berkontribusi dalam perbaikan dari proposalnya Mas Nasrul. Semoga nanti dimudahkan ya Mas. Yang belum semoga segera menyusul, jangan lama-lama. Jangan saking terlalu cintanya sama SAA jadi nggak mau lulus, jangan. Itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Ya, terima kasih.